Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran TJPL, yaitu menganalisis jaringan WAN. Bagian pertama. Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian jaringan WAN. Apa itu WAN? Jaringan WAN atau Wide Area Network, WAN itu kepanjangan dari Wide Area Network, adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan area yang luas, meliputi antar kota, wilayah, dan bahkan antar negara untuk bisa saling berkomunikasi dan bertukar data informasi. Ini pengertian WAN secara umum seperti itu. Ini adalah contoh gambaran dari jaringan WAN, di mana jaringan WAN ini sebuah jaringan yang luas cakupan areanya, yang mencakup area suatu negara atau bahkan dunia. Ini disebut dengan jaringan WAN. Jadi ada banyak sekali jaringan-jaringan yang terkumpul menjadi satu LAN, sehingga terkumpulnya dari jaringan tersebut nanti akan membentuk jaringan yang besar, namanya adalah WAN atau Wide Area Network. Di antara banyaknya tipe jaringan komputer yang ada saat ini, yang membedakan di antara satu dan lainnya terletak pada karakteristik yang dimiliki. Nah, karakteristik dari jaringan WAN itu bagaimana? WAN merupakan sebuah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan lain seperti LAN dan MAN. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan wilayah yang hendak dijangkau. Jadi karakteristik jaringan WAN yang pertama ini, jaringan WAN itu jaringan yang cakupannya sangat luas sehingga tidak bisa dijangkau oleh jaringan seperti LAN dan MAN. LAN itu adalah Local Area Network atau jaringan lokal, sedangkan MAN Metropolitan Area Network atau jaringan yang cakupan areanya mencakup area lebih besar daripada LAN, yaitu antar kota metropolitan. Nah, ini tidak dapat dijangkau oleh LAN ataupun MAN. Nah, ini sebuah karakteristik yang menunjukkan bahwa itu adalah jaringan WAN. Selanjutnya, karakteristik dari jaringan WAN, ini WAN juga merupakan sebuah jaringan yang digunakan untuk melakukan koneksi pada jarak yang berjauhan. Nah, koneksi ini juga dilakukan dengan menggunakan koneksi serial yang berasal dari berbagai jenis perangkat lainnya. Kemudian, karakteristik WAN selanjutnya dapat mengirimkan paket data antar switch, router maupun antar jaringan yang telah dibangun. Selanjutnya, untuk mengakses bandwidth jarak jauh diperlukan koneksi serial dari berbagai macam jenis. Yang selanjutnya, karakteristik dari jaringan WAN merupakan jaringan yang bekerja pada lapisan OSI layer di layar fisik dan layar data link. Ini mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya atau pembahasan yang lain mengenai lapisan OSI. OSI layer atau Open System Interconnection Layer. Ini adalah sebuah model 7 lapisan OSI 7 lapisan OSI. Nah, di sini untuk jaringan WAN ini karakteristiknya dia bekerja di layar fisik dan layar data link gitu. Selanjutnya, fungsi dari jaringan WAN. Yang pertama, mengintegrasikan dan menghubungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu jaringan WAN. Jadi mengintegrasikan antara jaringan lokal dan jaringan metropolitan, jaringan yang agak besar gitu, dengan jaringan yang kecil, menjadi suatu jaringan yang menjadi satu jaringan gitu menjadi satu jaringan, namanya jaringan WAN. Jadi mengintegrasikan itu. Kemudian yang kedua, fungsi dari jaringan WAN yaitu mempercepat arus informasi
dan komunikasi yang dilakukan dalam sebuah jaringan yang lebih luas. Karena cakupan area WAN itu memang sangat luas ya. Selanjutnya, menjamin arus informasi yang lebih efisien. Kemudian, mencegah terjadinya miskomunikasi. Kemudian, lebih menghemat biaya yang digunakan untuk keperluan operasional. Selanjutnya, mendukung operasionalitas perusahaan tingkat nasional dan internasional. Nah, di sini saya gambarkan ada sebuah jaringan LAN. Ya, ini adalah jaringan LAN. LAN itu jaringan lokal, jaringan yang kecil ya, yang seperti sudah kita ketahui seperti di dalam sebuah gedung, dalam sebuah kampus, dalam sebuah kantor, dalam sebuah sekolahan ya. Di sekolahan jaringan tersebut disebut dengan jaringan LAN. Misalkan ini adalah jaringan yang terdapat pada sekolah kita. Kemudian ada lagi, ini adalah jaringan LAN lokal lagi di sebuah kantor misalnya di mana gitu ya, di Jakarta atau di mana. Nah, kemudian di sini juga ada jaringan LAN lagi di sebuah, misalnya ini kampus ya, ini di sekolahan, ini di sekolah kita misalkan, kemudian ini di perkantoran gitu, kemudian ini ada di kampus ya, yang letaknya itu jauh ya, berjauhan gitu ya antara jaringan LAN ini. Nah, kemudian antara jaringan LAN ini terhubung. Gini aja biar lebih enak ya. Ini misalnya ada sebuah kantor ya, sebuah kantor perusahaan yang mana ada kantor cabang-cabangnya ya, memiliki 3 kantor misalkan, memiliki 3 kantor ya, kantor pertama, kantor kedua, dan kantor ketiga. Nah, di kantor pertama ada jaringannya LAN, di kantor kedua ada jaringan LAN lagi, di kantor ketiga pun sama. Nah, dari jaringan di kantor pertama dan kantor kedua ini saling terhubung gitu ya. Kemudian kantor kedua dengan kantor ketiga juga saling terhubung. Sehingga nanti satu sama lain ini saling terhubung dari ketiga kantor tersebut. Jaringan komputernya saling terhubung. Maka di sini nanti akan membentuk sebuah jaringan yang agak luas ya, yang agak luas. Misalnya ini di kota Cilacap, ini di kota Purwokerto, kemudian ini di kota Tasikmalaya atau Banjarnegara misalkan. Nah, ini saling terhubung dari kantor-kantor tersebut, jaringannya saling terhubung, maka ini akan membentuk jaringan. Nama jaringannya adalah jaringan MAN atau Metropolitan Area Network ya. Kemudian nah, di sini misalkan ada jaringan MAN lagi ya, misalnya ini punya kantor siapa lagi gitu ya, kita tidak tahu. Di sini misalnya ada jaringan MAN, pokoknya jaringan MAN gitu ya, Metropolitan Area Network, yang mana cakupan areanya ini ada kantor ada kantor-kantornya gitu ya, pokoknya ada cabang-cabangnya di sini. Kemudian ada lagi jaringan MAN lagi ya. Nah, ke semua jaringan MAN dan ini MAN ini gitu ya, jaringan Metropolitan Area Network ini saling terhubung, maka di sini akan membentuk sebuah jaringan yang disebut dengan jaringan WAN atau Wide Area Network. Jadi cakupan areanya itu sangat luas sekali. Misalkan ini MAN berada di luar negeri gitu ya, ini berada di Amerika misalnya, ini misalnya berada di Singapura dan sebagainya gitu ya, saling terhubung, maka ini membentuk sebuah jaringan WAN, yaitu atau yang kita kenal dengan istilah internet sekarang juga itu disebut dengan jaringan WAN, Wide Area Network. Jadi apabila komputer kita terhubung, itu berarti kita sudah terhubung ke WAN atau ke internet ya, sehingga cakupan areanya itu sangat luas, sehingga kita tidak ada jarak, seolah-olah tidak ada jarak antara kota A, antara negara A dan negara B gitu, tidak ada jarak dengan adanya jaringan WAN ini, atau biasa memang kita sebut jaringan global atau internet gitu. Nah, terus yang membedakan antara WAN dengan internet itu apa sih? Ya, jadi kalau WAN itu belum tentu internet, tapi kalau internet itu sudah pasti WAN. Intinya gitu. Jadi WAN itu lebih spesifik ya, karena bisa saja jaringan WAN itu tidak terkoneksi ke internet, mungkin saja, mungkin ya. Tapi kalau internet itu sudah pasti WAN. Selanjutnya perangkat jaringan WAN ya. Untuk perangkat jaringan WAN yang pertama adalah modem. Jadi untuk membangun jaringan WAN ini perlu beberapa perangkat ya. Yang pertama adalah modem. Apa itu modem?
Modem adalah perangkat pendukung untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, atau kepanjangan dari modem adalah modulator demodulator ya, yang fungsinya itu untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Jadi ya, data digital yang dikirimkan akan dikonversi menjadi sinyal analog agar dikenali oleh sistem teknologi transmisi. Ya, sehingga dari modem ini kan tugasnya dari komputer ya. Komputer itu kan sebuah data digital. Nanti akan diproses melalui modem, itu akan dirubah, dikonversi ya, akan dikonversi menjadi sinyal analog. Nah, tujuannya apa? Agar dikenali oleh sistem teknologi transmisi. Seperti itu. Nah, kemudian akan dirubah kembali menjadi format digital dan diteruskan kepada penerima. Nah, gitu. Sehingga nanti apabila sudah sampai modem ya, modem itu tugasnya ya merubah itu tadi. Kalau mau keluar dari modem keluar ke sana, itu akan dirubah menjadi analog. Kemudian kalau yang dari modem ke sistem digital, ke komputer misalnya, nah itu dirubah menjadi data digital. Ini adalah contoh gambar modem ya. Modem ada banyak jenisnya. Jadi jangan terpaku oleh bentuknya, karena bisa saja modem bentuknya seperti ini ya. Bisa saja seperti ini MIFI atau apa itu ya. Nah, bisa saja modem USB seperti ini. Jadi tidak terpengaruh oleh bentuknya. Pokoknya ya yang fungsinya sebagai modulator atau demodulator atau mengubah sinyal digital menjadi analog atau sebaliknya, itu adalah modem ya. Oke. Karena bentuknya itu sekarang macam-macam sekali modem gitu ya. Oke, perangkat jaringan WAN selanjutnya yaitu router ya. Router ini berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih untuk mengirimkan informasi antar jaringan ya. Jadi fungsi daripada router itu menghubungkan dua jaringan atau lebih ya, seperti tadi ada dua jaringan LAN ya, lokal dihubungkan. Nah, jaringan LAN yang berbeda dihubungkan menggunakan apa ya, tidak hanya asal dihubungkan colok pakai kabel, tapi ada alatnya lagi yaitu router ya. Router ini fungsinya untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Bisa dikatakan dalam jaringan WAN ini perangkat router sangat berperan untuk meningkatkan kemampuan bridge terlebih dalam memperluas jaringan yang diperlukan ya. Jadi router itu sangat penting sekali dalam jaringan WAN ini. Penting karena di dalam jaringan WAN itu pasti ada router yang terlibat di sini ya, yang namanya yang fungsinya nanti untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Nah, ini adalah gambar daripada router. Ini dari Mikrotik. Ini juga router seperti ini, wireless router. Kemudian ini juga gambar dari router. Jadi router juga sekali lagi jangan jangan terpaku atau jangan terpatok ya pada bentuknya, tapi lebih kepada fungsionalitasnya sebagai sebuah router. Jadi bisa saja bentuknya seperti ini, bisa saja seperti ini, bisa saja seperti ini, atau bisa saja bentuknya yang lain seperti itu. Yang jelas untuk mengetahui itu router atau bukan, nah ini kan hampir sama seperti modem tadi kan ya. Untuk mengetahuinya itu ya dari fungsionalitasnya, intinya seperti itu. Kalau memang alat tersebut bisa difungsikan sebagai router, maka ya memang itu router gitu ya. Jadi bentuknya ya mungkin saja berbeda-beda gitu. Selanjutnya adalah perangkat jaringan WAN yaitu CSU atau DSU. Apa itu CSU DSU? CSU atau Channel Service Unit atau Data Service Unit DSU. Nah, di sini memiliki fungsi yang hampir mirip dengan modem untuk mengirimkan data dalam format digital melalui sebuah jaringan telepon digital ya. Ini adalah gambar dari CSU atau DSU ya. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Nah, selanjutnya perangkat jaringan WAN yang berikutnya yaitu communication server namanya. Nah, apa itu communication server? Ini merupakan perangkat server untuk melakukan dial dari lokasi remote khusus bagi pengguna sehingga bisa terhubung ke jaringan LAN. Ini adalah contoh gambarnya.
Ya, saya berikan dua contoh ya yang mungkin berbeda gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis WAN. Yang pertama adalah listed line. Ini merupakan jenis wide area network dengan model koneksi dedicated point to point. Maksudnya apa? Maksudnya koneksi ini tidak memerlukan proses call setup dalam berkirim data. Nah, adapun mekanisme pengiriman paket data yang dilakukan sifatnya sinkronus serial. Nah, sinkronus serial adalah sebuah komunikasi di mana pengirim atau penerima hanya satu pihak saja yang bisa menghasilkan clock dan mengirimkannya bersamaan dengan data. Ini adalah jenis WAN listed line ya, seperti ini kurang lebih gambarnya. Selanjutnya circuit switching. Nah, pada jenis ini jaringan akan melakukan call setup terlebih dahulu untuk membentuk koneksi dengan tujuan agar bisa mulai pengiriman data. Nah, ISDN dan PTSN adalah dua protokol pada jaringan WAN yang menggunakan jenis koneksi circuit switching untuk jaringan publik. Nah, protokol itu sudah tahu lah ya, protokol kesehatan. bukan protokol kesehatan maksudnya. Ini adalah contoh dari circuit switching ya, switching. Oke, selanjutnya paket switching ya, jenis WAN yang selanjutnya adalah paket switching. Jenis koneksi paket switching memiliki kelebihan bisa mengatur dan membagi bandwidth ke pengguna lain dengan tujuan supaya koneksinya bisa lebih stabil dan sesuai dengan jumlah pengguna jaringan. Nah, paket switching ini sebenarnya mengembangkan dari koneksi jenis listed line dengan mekanisme koneksi secara sinkronus serial. Ini gambar dari paket switching. Oke, selanjutnya ya, terima kasih. Di situ nanti silakan apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau melalui kolom komentar di sini ya, di bawah ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.